Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, kali ini saya menerima soal ujian, di mana soal ujian ini ketika diupload soalnya nggak tampil di halaman ujian siswa itu, nggak tampil ya. Nah, setelah saya minta soalnya untuk dikirim ke saya dan kita teliti satu persatu, karena kan kalau ngecek soal kan harus per nomor ya, nggak bisa baca sekilas itu, nggak bisa, harus dicek benar-benar, dikoreksi per nomor. Nah, setelah kita cek, kita koreksi, ada kesalahan. Yang pertama adalah jumlah soal melebihi ketentuan. Jadi kalau misalkan di Word itu soalnya 30 gitu nggih, tapi jumlah soalnya itu sampai ke bawah sampai 50 dan seterusnya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya menghapus soal yang lebih tadi, yang kosong tadi dihapus, dipaskan sesuai soal yang diujikan. Yang kedua, ini ada warnanya. Jadi kunci itu dikasih warna. Kalau di Word itu kan biasanya Bapak Ibu Guru kan ngasih ABC itu, misalkan C kasih warna gitu nggih. Nah, itu enggak boleh kalau di aplikasi. Kenapa? Karena nanti kita ketika di-upload soalnya dipublish, nanti di siswa ketahuan. Nah, siswa zaman sekarang itu pinter-pinter. Enggak dapat dari pintu ini ya pintu yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ini tidak kesalahan, tetapi hanya tata letak saja. Misalkan spasinya terlalu panjang, kemudian enternya terlalu banyak. Nah, ini hanya perlu diperbaiki, hanya sebatas itu aja. Kemudian untuk mengubah warna tadi, misalkan tadi kan si pilihan ada warnanya sebagai kunci, maka warnanya harus diubah ke warna automatic. Ke warna automatic Bapak Ibu Guru, jangan warna hitam, beda. Automatic sama hitam itu beda. Kalau automatic itu warna netral, tapi kalau hitam nanti ketika siswa pandai melacak nanti dia akan ketemu. Oh, ini kok gini ya dengan ini. Nah, nanti jadi ketahuan kuncinya. Dari hasil koreksi kemudian kita kita berikan solusi, hasilnya soal bisa diujikan sesuai harapan. Untuk membuktikannya kita cek sekarang. Baik Bapak Ibu Guru, ini tadi sudah saya rekam apa belum? Oh sudah ya, sudah saya rekam. Saya cek. Oke. Jadi kita cek ya di Word-nya dulu, antara Word yang asli. Nah, ini yang asli ya. Word yang asli, kesalahan pertama adalah jumlah soal melebihi ketentuan. Kita cek. Apakah benar? Ini soalnya berapa sih harusnya? Ini soalnya 48. Tetapi soal yang diujikan adalah 30. Jadi yang 30 ini harus dihapus. Jadi bagaimana? Kalau 30 kita hapus, ini yang pembetulan ya. Kita hapus. Jadi soal yang berlebih kita hapus. Ini kesalahannya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah file ini jika dia, saya nggak tahu ya, ini dugaan aja ya, dugaan. Ini ada beberapa file itu ditulis seperti ini. Ada semacam warna. Biasanya ini kunci ya. Nah, ini tidak boleh, sehingga harus dihilangkan gini, dihilangkan. Nah, ini dibuat automatic transmission. Nah, automatic ini ya, automatic ini. Bukan warna ini, bukan ini. Kalau ini warna brooms atau warna paten ini. Enggak boleh, tapi automatic. Ini netral gitu ya. Jadi ini dibuat seperti ini. Dibuat automatic. Nah, ini kesalahan kedua. Ini misalnya nanti nomor 19 nggih.
Nomor 19 setelah kita betulkan jadinya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini enggak ada ya di otomatis. Nah, kesalahan ketiga adalah tata letak. Tata letak ini seperti ini yang aslinya ya. Tata letak itu seperti ini. Nah, ini kan terlalu banyak spasi, ini terlalu banyak enter, ini juga. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kan kita tidak tahu gambar ini di dalam kotak apa tidak, sehingga perlu kita harus kita yakinkan diri kita lah. Kadang gambar ini mengambang di atas. Kita cut aja dulu, enter, kemudian kita paste, kemudian kita enter. Nah, kita enter. Nah, kalau seperti ini kan berarti kan gambar kita yakin bahwa gambar ini ada di dalam tabel. Oke, gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, ini kesalahan hanya tata letak. Kemudian mungkin untuk nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Ini yang sudah kita betulkan. Nomor 5 yang sudah kita betulkan. Kalau mau Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh seperti ini juga boleh. Yang penting gambar itu benar-benar ada di dalam tabel. Kemudian kalau saya cek itu nomor 1 sampai nomor 18 ini adalah soal-soal yang baku. Soal baku ya. Nah, ini boleh juga seperti ini boleh. Untuk misalkan CDE boleh dikosongkan. Lah, nomor 19 sampai nomor 30 ini adalah soal-soal model assessment. Soal-soal model assessment itu ya ada benar salah, ada checklist, ada apa lagi ya? Ya seperti itulah yang kita ketahui. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui kalau ada soal assessment itu nanti ada nomor soal asli dan nomor soal anakan. Nah, ini nomor soal asli itu 19. Kemudian kode soal 19001 ini adalah nomor soal anakan. Terserah Bapak Ibu boleh menggunakan 19 1 atau 20 boleh. Tetapi hal-hal semacam ini sering terjadi crash Bapak Ibu. Misalkan kita kasih nomor 19. Ini kasih nomor 20. Nggak taunya kode soal sini 20. Gitu. Sehingga untuk mengantisipasi sebaiknya dikasih 19 19001. Apakah boleh 1901? Boleh. Tapi ben yakin iki 0 2 gitu. 19001. Nah, 19001. Nah, ini dengan ini sama ya. Jadi nanti kuncinya cukup ditulis 1 kalau sama seperti ini. Ini udah betul. Nah, tambahan aja ya, tambahan ini untuk si A dikasih aja simpan. Nanti biar siswa untuk meyakinkan untuk klik simpan. Nah, ini koreksinya 19. Koreksi 19 sampai ke bawah ini sudah hampir sama ya. Untuk kodenya saya cek sudah betul semua 20001. Yang penting kode ini tidak boleh ada yang sama. Makanya pakai 20001, 20002. Dan kata-kata ini memudahkan kita. Artinya apa? 20 adalah nomor soal asli. 20001 adalah anakan dari nomor soal 20. Gitu Bapak Ibu. Itu memudahkan ya. Yang nomor 19 sampai 30 hasil pembetulannya seperti ini ya. Nomor 19 sampai 30. Nah, ini ya, ini perbedaannya.
Ini 19 20, ini 19.001. Nah ini simpan, 20 juga sama simpan, 21 juga sama simpan, 20 juga sama, dan seterusnya ya. Sampai 30 checklist. Nah 28 28001 28002. Nah ini berarti anakannya ada berapa? Ada berapa soal kalian? Kalau ini anakannya ada 1 2 3 4. Ada 4 anakan. Jadi yang ditulis kode soalnya ini nanti ditulis di Excel. Ini anakannya ditulis. Tapi kalau di yang nomor 21 19 ya. 19 tadi kan anakannya ada berapa? Anakannya pada hakikatnya ada 2. Meskipun di sini ada kode. Tapi kan kode ini sama. Kode ini sama. Jadi hakikatnya anakan ini cuman ada 2. Jadi nanti yang ditulis di Excel hanya 19.001, 19.002. Jadi seperti itu. Untuk Word-nya ini hasil pembetulannya. Kemudian untuk Excel-nya, ini Excel aslinya hampir sudah benar ya. Excel-nya ini perubahannya hanya pada di ini. Di sini ya. Di sini. Untuk nomor soal tetap ditulis sampai 30. Jadi ini pembetulannya. Kita cek ya. Tetap ditulis sampai 30. Sampai 30. Nah, bagaimana dengan kan nomor 19 dan sampai 3. Nomor utama ya. Nomor utama 19 sampai 30 itu tetap ditulis di sini di atasnya yang sebelum kode itu ya, ditulis 19 sampai 30 tadi kan model-model soal asesmen. Nah, untuk kuncinya ditulis X gitu aja. Tulis X. Nah, ininya terserah, ininya sembarang 2 juga nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk kode soal yang asesmen itu kalau kodenya itu adalah berarti kan karena kesepakatan kita kan ditulis 19.001 berarti di bawah nomor soal utama. Jadi 19.001 19.002 kuncinya apa gitu kan. Di Word tadi kan 19.002 ya. 19.001 19.02 kuncinya oke. Kan ini antara oke dan none. Oke dan none gitu ya. Maka yang ditulis mana kuncinya? 1 aja. 19 oke, 19 adalah none. Nah, ini itu ya, dan seterusnya. Saya kira pembetulannya cuma itu aja. Nah, sekarang coba kita upload ini file aslinya saya tutup. Coba kita upload ya. Upload, publish. Bapak Ibu kalau mau nyoba itu sebaiknya jangan di server Bapak Ibu dulu. Dicoba aja di server saya dulu. Jadi kalau sudah oke baru di publish ke server sekolah. Nah, ini nanti kalau berhasil dia akan muncul. Ini masih loading. Nah, ini 10.01 ini sudah berhasil ya. Nanti kalau berhasil ini angka jamnya ini tidak jauh-jauh dari sini. Nah, ini ya, jam ini ya. Nah, oke, sekarang 3 voltnya. Nah, tinggal Excelnya saya ini ganti tanggal 11.02. Oke.
Jadi jam 22.60, oke ya. Saya simpan. Kemudian saya simpan. Oke, saya akan gunakan kode soal nomor 2. Ini saya masuk ke sini ya. tes.co.id. Kemudian saya login ke sini. Saya login. Ini udah masuk, saya gunakan 2, kemudian pilih oke. Nah, saya akan jawab dengan benar. Oke. Nomor 1 sampai 15 adalah A. Kan tadi kan nggak diacak ya. Untuk ngecek jangan diacak A. Oke. A. Nomor 15 adalah A, nomor 15 juga A. Kemudian nomor 16 BBA, 16 sampai 18 adalah BBA. A. Oke. Selanjutnya ini adalah oke dan nan. Oke dan nan. Ini tetap klik simpan untuk meyakinkan. Dan nomor 20 adalah ini ya. Jadi ini bahasanya gini bahasanya. Nomor 20 anakannya ini. Jawabannya adalah oke nan. Oke nan. Oke nan. Simpan. Nah, sebagai proktor Bapak Ibu jangan lengah. Jangan syukur upload kemudian ditinggal ngopi. Ya nggak apa-apa, ngopi-ngopi periodik ini sambil di refresh. Tiap periodik di refresh. Nah, ini saya nomor 2 ya. Nah, jawabannya masuk kan? Masuk jawabannya, tapi ini jawabannya masuk ya. Oke, jawabannya masuk. Ini kan belum saya jawab ya tadi, makanya dia masuk. Nah, yang 2 ini kan sudah nomor 19. Ini sudah saya jawab tadi. Oke. Jawabannya sudah masuk. Nah, nomor 21. Nomor 21. 21 adalah nan, oke, nan. Nan, oke. Ya kan? Nan, oke, nan. Simpan gitu. Kemudian nomor 22. Nomor 22. Nan, oke. Benar adalah nan, oke. Simpan seperti itu Bapak Ibu guru ya. 23 adalah nan, oke, nan. 23 adalah nan, oke, nan. Dan simpan. Dan adalah 24 adalah nan, oke. Nan, oke. Nan, oke ya. Oke. Simpan. Dan adalah 25 nan, oke. Nan, oke, simpan. Nah, untuk nomor 26 ini adalah apa bahasanya adalah pilihan pilihan ganda checklist lah bahasanya, checklist gitu ya. Untuk pilihan checklist apabila ada ketentuan jika di checklist salah atau tidak,
maka tekniknya tolong disampaikan ke siswa. Teknik untuk mengerjakan ini diceklis aja dulu. Diceklis aja dulu. Setelah itu jawaban mana yang tidak perlu diceklis, kemudian ditiadakan. Tekniknya seperti itu Bapak Ibu nggih. Tolong disampaikan ke siswa. 26 misalnya di sini adalah 26 adalah oke, non oke. Jadi yang tidak diceklis. Jadi tekniknya diceklis dulu, kemudian siswa disuruh mengerjakan. Ternyata misalkan saya sebagai siswa yang tidak perlu adalah ini gitu ya. Kemudian simpan. Nah, sama untuk nomor 27 juga sama, tekniknya diceklis dulu, kemudian baru dijawab. 27 itu yang tidak non itu nomor pertama, kemudian simpan. 28 sama untuk 28 ini teknik untuk mengerjakan adalah diceklis dulu. Jawaban yang tidak perlu diceklis adalah atas. Jadi seperti itu, kemudian simpan. Nomor 29 adalah oke, non oke. Jadi sama, ini tekniknya adalah diceklis dulu. Setelah itu mana yang tidak diceklis itu dihilangkan. Tekniknya untuk mengerjakan ini untuk nomor 30 juga sama, teknik mengerjakan diceklis dulu, kemudian baru dijawab mana yang tidak perlu diceklis. Oke ya, kita simpan. Coba kita refresh di sini. Apakah ada yang salah? Semuanya hijau, alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk yang checklist itu teknik mengerjakannya diceklis saja dulu. Kemudian setelah itu baru mana yang tidak perlu diceklis jika ada ketentuan seperti itu. Oke. Nah, langkah terakhir Bapak Ibu guru, ini adalah teknik simpan. Ini sangat penting, tolong diingatkan sebagai siswa. Kenapa? Karena ketika ada di tengah perjalanan, ketika ada gagal koneksi, nanti yang terakhir ini menentukan tersimpan tidaknya jawaban di server. Meskipun server sudah disetting jawabannya adalah real time, tapi itu tidak mutlak benar, tidak mutlak tersimpan. Kenapa? Ini adalah komunikasi dua arah, server dan siswa, masing-masing menggunakan internet. Nah, kalau di siswa misalkan internetnya hang, maka dia tidak klik selesai, otomatis ketika dia ngerjakan gitu, tengah jalan gitu kan hang, otomatis jawaban kan tidak real time. Nah, ketika terakhir klik selesai nanti akan ketahuan. Nah, disinilah fungsinya selesai itu. Klik selesai, kemudian centang, kemudian selesai. Nah, logout. Jadi nanti di sini sampai muncul selesai. Ini kalau udah hijau semua gini, udah berhasil nggih, tidak ada kendala. Oke, mungkin cukup itu untuk pertanyaan dari SMA 1 Batu. Salam buat Pak Heni. Pak Heni ini apa ya istilahnya ya, tumbalnya ANBK mulai tahun 2015 sampai pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.